شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ketujuh dari bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya mujibat doa isaidin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang lalu kita sudah bercerita tentang sikap seorang mukmin terkait dengan dosanya. Dan begitu juga sebaliknya. Bagaimana sikap orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang zalim, munafik ketika melakukan dosa. Nah, ketika kita cerita tentang pahala dan dosa, perbuatan baik dan buruk, perbuatan yang terpuji dan tercela, maka masing-masing sudah ditetapkan titik masing-masing, cahaya masing-masing di dalam ketentuan yang sudah dijelaskan oleh syariat. Titik putih yang ada di dalam hati berarti adalah pahala. Noda hitam yang ada di dalam hati adalah dosa. Karena itulah Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatu sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan sebuah kesalahan, dosa, maka ditorehkan di dalam hatinya, yakni titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Apabila ia kemudian menyesal, beristighfar minta ampun dan bertaubat kepada Allah, maka titik hitam yang ditorehkan tadi itu pun dihapus dari hatinya. Wa in ada, jika ia kembali melakukan dosa, zida fiha, ditambahkan kembali, ditorehkan kembali titik hitam tersebut ke dalam hatinya, hatta ta'lu qalbahu, hingga kemudian hatinya itu menjadi penuh dengan noda hitam. Wahwa ran, inilah yang disebut dengan ran, yakni penutup hati, alladzi dzakarallahu, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan penutup hati, titik hitam itu akan berada di hati mereka terhadap apa yang mereka selalu lakukan. Karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengkhotam hati mereka.
Sehingga wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Ketika Allah menutup hati seseorang, ditutuplah pendengaran, ditutuplah penglihatan. Karena itu apapun yang ia dengar, ia tidak mampu untuk menjadikannya pelajaran sebagai sebuah isyarat bahwa ia harus meninggalkan dosa itu. Dia tidak bisa melihat keteladanan sebagai sebuah isyarat. Dia harus melakukan itu supaya ia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyarat kebaikan dan keburukan tidak mampu ia masukkan ke dalam alam pikiran, ke dalam hatinya, sehingga itu menjadi nasihat. Tidak bisa. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan torehan, titik hitam yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatannya yang selalu mendatangkan murka Allah. Ia tidak merasa jijik lagi dengan perbuatan zina. Ia tidak merasa canggung lagi dengan minum-minuman keras. Ia tidak merasa berdosa lagi ketika makan harta riba. Ia tidak merasa risih dengan perbuatan dosa, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, tidak melaksanakan puasa Ramadan yang diwajibkan. Tidak merasa risih lagi, karena itu semua sudah dilakukannya. Sehingga titik hitam yang sudah memenuhi setiap bagian hatinya menjadikannya penutup untuk mendapatkan isyarat kebaikan itu. Karena itulah seorang ulama, Al-Imam Al-Haddad, dalam kitab An-Nasahibud Diniyah wa Wasayal Imaniyah menyatakan, innal imana yabdu fil qalbi lum'atun bayadha. Sesungguhnya iman itu muncul di dalam hati seperti sinar yang putih, seperti tinta yang putih. Summa tazidu hatta yabidal qalba kullahu. Kemudian dia akan menambah putihnya hati itu karena disinari oleh sinar yang putih hingga hatinya semuanya putih, bersih. Orang yang hatinya putih bersih, insya Allah isyarat kebaikan dan keburukan ia fahami, dan ia berupaya untuk melakukan hal yang baik-baik saja, walaupun mungkin itu amat sulit dia lakukan. Isyarat keburukan, dari keburukan tersebut ia pahami, walaupun itu mudah dia lakukan, dia akan melemparkannya sejauh-jauhnya. Sebaliknya, wa innan nifaqa yabdu fil qalbi. Sesungguhnya kemunafikan itu akan muncul di dalam hati. Nuktatun sauda, seperti titik hitam. Summa tazidu hatta yabidal qalba kullahu. Kemudian dia akan menambah titik hitam itu sehingga memenuhi seluruh hatinya, dan hatinya pun akan menjadi hitam. Orang inilah yang kemudian tidak bisa menangkap isyarat kebaikan dan keburukan, sehingga kebaikan dianggap sesuatu yang sangat menakutkan harus dijauhi, sedangkan keburukan merupakan kesenangan,
keindahan bagi dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itu berhati-hatilah dengan keburukan, selalu upayakan untuk menangkap isyarat-isyarat kebaikan agar bisa dilaksanakan, dan ini akan menjadikan seseorang menjadi mukmin yang benar-benar mampu untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, karena sesungguhnya ia sudah memahami kebaikan, ia sudah menangkap isyarat kebaikan tersebut, dan kebaikan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Sebaliknya, keburukan adalah sesuatu yang asing dan harus dijauhi dari diri orang yang beriman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك